Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di acara As Hoki Series 215. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. As Hoki merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hoki sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, saya Mahida Elsafi sebagai MC As Hoki sore hari ini. Selama 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang preservasi ovarium dan pemberian hormon replacement terapi pada kanker serviks yang langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sejawat, dokter SPOG, konsultan, serta profesor yang sudah meluangkan waktunya secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta ASHOGI. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap membagikan ilmunya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada dengan Dokter Andi Kurniadi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, magister kesehatan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore, Dr. Andi. Selamat sore, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Andi. Narasumber kedua dengan Waalaikumsalam. Dr. Indiarto Widjawan, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi RSUD Kota Cilegon, Banten. Selamat sore, Dr. Indiarto. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Prof, Dokter sekalian. Matur nuwun. Waalaikumsalam, dokter. Dan yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini sebagai moderator kita dengan Profesor Dr. Syahrul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Selamat sore, Prof. Syahrul. Waalaikumsalam, selamat sore, Dr. Mahida Selamat dan sore. rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih. Itu tadi narasumber serta moderator pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk mengundang Wakil Ketua 2 Hogi untuk memberikan sambutan serta membuka acara kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onko. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Mahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita Salam. semua. Prof. Sahul. Yang saya hormati, saya lihat tadi ada Ibu Sekjen yang selalu mengawal acara ini. Dr. Topan katanya masih ada sibukan di keluarga kayaknya tadi ya. Mudah-mudahan selesai semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali di ASOGI. Ini seri yang ke berapa ini ya? 215. 215, luar biasa. Luar biasa. Luar Ya. biasa, seri ASOGI 200. Topik yang kali ini diangkat adalah preservasi ovarium dan pemberian hormon replacement terapi pada kanker ovarium, kanker serviks. Rasanya topik yang sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini, karena kanker serviks masih menjadi temuan utama kanker di Indonesia gitu ya. Tata laksananya juga sekarang sudah mulai ke arah quality of life gitu ya. Sehingga preservasi ovarium, mungkin preservasi fertility juga sudah dibahas kemarin ya. Preservasi ovarium dan pemberian hormon replacement terapi untuk meningkatkan quality of life penderita, saya kira menjadi topik yang menarik untuk kita diskusikan. Ya. Terima kasih telah hadir di sini narasumber Dr. Andi Kurniadi dari Bandung, Center Bandung, kemudian Dr. Indiarto Widjawan dari Kota Cilegon, Kota Baja Cilegon, ya. Kemudian nanti akan dibantu oleh Profesor Dr. Syahrul Rauf dari ujung Makassar, dari ujung Indonesia. Prof, sehat semuanya, Baik. Prof, keluarga? Alhamdulillah, Dr. Ali, terima kasih. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada acara hari ini membawa berkah buat kita semua. Kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Ali Budi yang telah membuka acara sore hari ini. Baik, sudah langsung saja kita beranjak ke acara. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di fitur Q&A yang telah disediakan. Baik, kami mulai dengan pemaparan dan dilanjutkan dengan diskusi kepada Profesor Dr. Syahrul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Mahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para Sekjen Hogi tadi, atau Wakil Ketua Hogi yang terhormat Dr. Ali Budi Harsono, sahabat saya, dan Dr. Taufan yang saya hormati. Kemudian juga tentu para pembicara. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan suatu preservasi ovarium pada kanker serviks dengan pemberian hormon replacement therapy. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ali mengenai kanker serviks bahwa insidensinya masih tinggi sehingga kita masih banyak menghadapi kasus-kasus seperti ini. Apalagi kecenderungan makin muda penderita kanker serviks yang kita hadapi. Sehingga ini memerlukan suatu usaha bagaimana caranya agar tetap dilakukan terapi semaksimal mungkin, tetapi mungkin masih memberikan kesempatan kepada ovarium untuk bekerja, menghasilkan hormon pada penderitanya. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Kita ada dua pembicara, ada Dr. Andi Kurnia, SPOG, konsultan onkologi, teman saya, sahabat saya, teman touring, teman traveling dari Bandung, dari Center Bandung. Kemudian tentu yang kedua adalah Dr. Indarto Witiawan, SPOG konsultan onkologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, Banten. Supaya tidak berlama-lama, mari kita mendengarkan, menyimak bersama pemaparan dari kedua presenter. Saya persilakan Dr. Andi Kurnia pertama. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Prof. Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali, Ketua Bidang 2 Hogi, Sejawat semua. Pada sore ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan mengenai preservasi ovarium dan terapi suli hormon pada kasus kanker serviks. Mungkin akan dibagi dua, nanti saya akan bicara mengenai preservasi ovariumnya, Dr. Indiarto mungkin melanjutkan ya. Mohon izin untuk screen. Sudah tampak, Prof? Oke, sudah. Ya. Oke. Ya, jadi kita tahu bahwa kasus kanker serviks itu adalah kasus nomor 2 di Indonesia dan sudah disampaikan tadi bahwa kasusnya makin ke sini adalah makin usianya makin muda, ya masih masuk usia reproduksi. Oleh karena itu, pada sore ini saya akan menyampaikan mengenai preservasi ovarium. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa preservasi ovarium dalam tata laksana kanker serviks ini itu ada dua tujuan utama. Tujuan fertilitas, ada tujuan fungsi endokrin. Jadi nah, kenapa preservasi fungsi endokrin ovarium ini menjadi semakin penting pada kanker serviks? Karena kita tahu bahwa semakin ke sini usia penderita kanker serviks itu semakin muda. Nah, secara pembedahan ada dua cara untuk preservasi ovarium. Bisa dilakukan dengan transposisi ovarium atau preservasi in situ. Jadi kalau transposisi ovarium kita tahu bahwa ovariumnya dipindahkan dari daerah pelvis. Nah, kemudian pemilihan pasien tetap merupakan faktor penting berdasarkan usia, histologi, stadium, dan modalitas terapi yang akan kita gunakan.
Nah, mengapa topik ini penting? Karena kanker serviks tadi sering pada produktif yang masih memerlukan hormon. Yang kedua, pada terapi radioterapi sering menyebabkan kegagalan fungsi ovarium yang permanen, sehingga menyebabkan menopause prematur. Risiko dari menopause prematur ini untuk jangka panjang itu mencakup penyakit kardiovaskuler, osteoporosis, disfungsi seksual, penurunan fungsi kognitif, sehingga sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien-pasien kanker serviks. Ditambah sekarang untuk perawatan survivorship semakin mendapatkan perhatian yang luas. Nah, ini beberapa modalitas terapi yang kita tahu yang mempengaruhi fungsi ovarium pada terapi kanker serviks. Pertama, operasi tanpa radioterapi ini sebetulnya dapat mempertahankan fungsi ovarium. Yang kedua, tindakan radioterapi maupun kemoterapi akan menyebabkan kerusakan ovarium yang irreversibel. Begitu juga bisa mempercepat terjadinya insufisiensi ovarium. Kemudian dosis radiasi pada serviks lebih dari 5-10 gray ini secara signifikan menurunkan cadangan ovarium. Dan satu lagi, risiko meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, ini risiko metastasis ovarium pada kanker serviks ini berdasarkan histologi yang paling kecil kemungkinan untuk metastasis ovarium itu adalah squamous cell carcinoma, itu kurang dari 1%. Dan ini merupakan kandidat terbaik untuk preservasi ovarium. Sedangkan jenis adenokarsinoma itu lebih tinggi, sekitar 2-5%. Nah, sedangkan yang paling tinggi atau jauh lebih tinggi itulah jenis gastric type adenokarsinoma. Begitu pula risiko untuk metastasis ke ovarium meningkat itu kalau ada LVSI yang positif atau adanya invasi pada korpus uteri maupun pada stadium yang lanjut. Nah, sekarang pendekatan bedahnya bagaimana? Ovarium secara bedah ke luar lapangan. Nah, umumnya darah di paracoelic gutter atau di atas pelvic brim. Dapat dilakukan bisa per laparoskopi, laparotomi, ataupun bedah robotik. Nah, sekarang indikasinya kapan kita melakukan transposisi ovarium. Pertama, stadium kanker serviks 1B3 sampai 4A yang masih premenopause yang akan menjalani kemoradiasi. Yang kedua, pada stadium awal yang telah menjalani hysterektomi sehingga perlu dilakukan radioterapi. Teknik operasinya yang paling penting adalah mempertahankan pedikal vascular ovarium dan menemukan 3. Dan juga kadang kita lakukan pemasangan juga terjangkau oleh radioterapi, jadi ditandain. Kemudian salpingektomi sering direkomendasikan. Kemudian salah satu risikonya bisa terbentuk kist ovarium. Bagaimana kan kalau tanpa kemoterapi 80. Tapi kalau diberikan kemoterapi adjuvan berbasis cisplatin, ternyata fungsi ovarium ini bertahan kurang lebih sampai 70%. Keberhasilannya dipengaruhi oleh usia, paparan radiasi, dan posisi dari ovarium tersebut. Kemudian wanita yang lebih muda ternyata memiliki luaran yang lebih baik fungsi ovariumnya. Nah, tetapi komplikasi yang bisa terjadi adalah dapat terjadi kista ovarium yang simptomatik atau terjadi metastasis pada ovarium yang ditransposisi, walaupun kejadiannya kurang dari 1%. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini, diposisikan di luar dari daerah radiasi. Nah, ovarium dan fertilitas
pada preservasi in situ. Biasanya ini kalau misalnya memerlukan fungsi fertilitas, jadi dilakukan trachelectomy radikal. Indikasinya kalau karsinoma sel squamosa cervix stadium 1A2, 1B2 pada pasien premenopause. Kemudian adenokarsinoma tipe HPV associated atau usual type itu stadium 1A2 sampai 1B1, ukuran kurang dari 2 cm dengan LVSI yang negatif dan keterlibatan kolposutria juga negatif. Kemudian pada gambaran intraoperatif, kedua ovarium tampak dan teraba normal secara makroskopis. Kemudian yang yang terakhir indikasinya adalah usianya kurang dari 40 sampai 45 tahun yang masih memerlukan fungsi hormon. Ini perbedaan antara preservasi ovarium dan varietas tracheotomy radikal dengan histerektomi radikal. Kalau tracheotomy radikal, ini ovarium dipertahankan biasanya in situ. Kalau histerektomi radikal, ovarium dipertahankan untuk fungsi hormon. Tetapi kalau tracheotomy fungsi hormonal juga, jadi ini masih mungkin untuk fungsi fertilitas pada tracheotomy. Kemudian yang kontraindikasi baik transposisi ovarium maupun preservasi ovarium in situ ada dua. Kontraindikasi absolutnya adalah intraoperatif ternyata metastasis ovarium dan ini harus dilakukan fluoroscopy. Kemudian adenokarsinoma tipe mucinous atau gastric type. Karena apa? Karena metastasis ovariumnya tinggi. Kemudian kalau ada keterlibatan korpus uteri juga ini kontraindikasi. Stadium B ke atas dan pasien-pasien pasca menopause yang tidak memerlukan lagi fungsi hormon dan hormonnya sudah habis. Jadi itu tidak perlu dilakukan preservasi ovarium. Adapun kontraindikasi yang sifatnya relatif, satu adenokarsinoma tipe biasa tapi stadiumnya 1B2 lebih dari 2 cm. Kemudian ada riwayat keluarga risiko genetik yang tinggi, misalnya BRCA positif, BRCA mutasi positif. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan preservasi ovarium. Begitu juga dengan LVSI yang positif. Nah, syarat keberhasilannya ada 3 syarat onkologis, yaitu tadi harus dilakukan evaluasi potong beku, kemudian seleksi histologis yang sangat ketat, tidak ada metastasis KGB, LVSI negatif, dan tidak ada keterlibatan dari korpus uteri. Kemudian syarat teknisnya untuk transposisi tadi fiksasinya minimal 1,5 cm di atas krista iliaka. Kemudian untuk in situ harus mempertahankan vaskularisasi dari arteri uteroovarium, meminimalkan trauma dan devaskularisasi sehingga untuk mengurangi kegagalan ovarium prematur. Setelah yang terakhir adalah syarat informasi, inform consent. Pasien harus tetap diinformasikan bahwa kalau lakukan radikal histerektomi ini untuk kesuburan itu tidak tidak menjadi tujuan, tapi untuk fungsi hormon. Tapi kalau yang trachelectomy ini bisa untuk fertilitas dan hormonal juga. Kemudian harus juga disampaikan bahwa tetap risiko metastasis ovarium ini bisa terjadi walaupun pada SCC itu kurang dari 0,5% dan pada yang adenokarsinoma itu lebih tinggi sekitar 2-5%. Kemudian yang terakhir, pada transposisi ovarium, pasien juga harus memahami risiko bahwa bisa terjadi kista ovarium yang simptomatik di kemudian hari ataupun kegagalan fungsi ovarium karena kemoterapi dosis tinggi. Nah, jadi secara kesimpulan bahwa preservasi ovarium ini sebaiknya menjadi pertimbangan standar pada pasien premenopause, terutama yang SCC stadium awal. Transposisi ovarium dan preservasi in situ ini efektif mengurangi risiko menopause prematur, tetapi tetap konseling yang terindividualisasi merupakan bagian penting dalam perawatan pasien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk yang HRT dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Andi Kurnia atas pemaparannya. Saya kira sangat lengkap gitu ya. Apa indikasi, kemudian apa gunanya kita lakukan preservasi ovarium pada kondisi-kondisi apa saja dan tujuannya apa gitu ya. Tadi sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian yang kedua tentunya kita lanjut dengan pemaparan dari Dr. Indarto Wityawan untuk melengkapi presentasi Dr. Andi tadi untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman sejawat. Silakan Dr. Indarto. Silakan dok. Ya, terima kasih dokter.
Izin untuk share screen. Terima kasih atas kesempatannya, Profesor, Dokter sekalian. Izin apakah sudah terlihat, Prof? Ya, Ini saya, sudah. saya membahas mengenai HRT pada kanker serviks pasca terapi. Kenapa preservasi ovarium itu penting? Karena sekarang tujuan target kita adalah bukan hanya sekedar survival, tapi menuju survivorship dan kualitas hidup pasien bisa membaik. Seperti kita ketahui, kanker serviks itu saat ini didominasi oleh usia 35 sampai 55 dan harapan hidupnya akan semakin baik karena terapi yang bermacam-macam sehingga banyak survivor yang bisa hidup puluhan tahun setelah terapi. Kemudian dasar terapi sendiri akan menyebabkan kehilangan fungsi ovarium, bisa itu karena operasi atau karena radioterapi pelvis atau kemoradiasi. Kemudian dampak menopause dini pada perempuan muda sendiri bisa bermacam-macam, bisa gejala vasomotor, osteoporosis, kemudian kardiovaskular, disfungsi seksual, gangguan psikologis, dan penurunan quality of life. Kemudian preservasi ovarium sendiri manfaat besar pada terapi pada pasien yang terpilih tadi sudah dijelaskan oleh senior saya, Dr. Andi. Pada dasarnya HRT adalah terapi yang aman dan bermanfaat pada survivor untuk mengatasi gejala menopause, mencegah komplikasi jangka panjang, kemudian meningkatkan quality of life dan tidak meningkatkan risiko rekurensi kanker serviks. Karena kanker serviks sendiri bukan hormon dependen. HRT diberikan sesuai indikasi klinis, usia, kontraindikasi, dan preferensi pasien. Eh, Kemudian sesuai dengan tujuan onkologi modern, yaitu tujuannya untuk kontrol penyakit sendiri sebagai tujuan utamanya onkologi safety. Kemudian tadi memperpanjang survival, overall, dan disease free survivalnya. Kemudian meningkatkan quality of life dari survivor sendiri. Di slide. Kemudian dasar biologis dari keamanan HRT pada kanker serviks sendiri. Kenapa HRT relatif aman pada survivor kanker serviks? Karena kanker serviks sendiri bukan keganasan hormon dependen. Jadi karsinogenesisnya terutama didorong oleh infeksi HPV resiko tinggi dan bukan karena stimulasi hormon. Karena ada inaktivasi P53 dan retinoblastoma dari E6 dan E7 dari HPV resiko tinggi. Kemudian ekspresi reseptor hormon rendah dan tidak konsisten. Pada mayoritas kanker serviks tidak ada reseptor estrogennya rendah, kemudian reseptor progesteronnya juga rendah dan tidak konsisten antara studi. Tidak terdapat dasar biologi yang kuat bahwa pemberian estrogen akan menstimulasi pertumbuhan residu kanker serviks. Kemudian bila dibandingkan dengan kanker yang lain, pada kanker payudara itu ada estrogen reseptor dan progesteron reseptor yang tinggi karena dia hormon dependen. Jadi HRT sering kontraindikasi. Kemudian kanker endometrium juga sama, hormon dependen, HRT perlu pertimbangan khusus. Pada kanker serviks dia tidak ada atau rendah reseptor estrogennya dan tidak hormon dependen, jadi umumnya HRT aman. Kemudian seperti diketahui mayoritas histologi adalah squamous cell carcinoma. Di sini sekitar 70% adalah KSS, adenokarsinoma 20% dan histologi lain kurang dari 5%. Bukti keamanan HRT sendiri paling kuat berasal dari kelompok KSS karena tidak menunjukkan ketergantungan hormonal yang bermakna. Kemudian tidak ada bukti bahwa HRT meningkatkan rekurensi. Jadi pada evidence level of observational sampai systematic review tidak ditemukan efek onkologis yang merugikan akibat penggunaan HRT pada survivor kanker serviks. Kemudian menopause prematur sendiri akan memberikan risiko kesehatan yang besar, di antaranya osteoporosis pada tulang, kemudian penyakit kardiovaskular, disfungsi seksual, kemudian genitourinary syndrome menopause, kemudian gangguan kognitif dan psikologis. Pada wanita muda dengan menopause iatrogenik, manfaat penggantian estrogen umumnya lebih besar daripada risiko teoritis yang belum terbukti. Kemudian dukungan dari guideline internasional sendiri, dari ESCO 2023, hormon replacement terapi diindikasikan pada survivor kanker serviks dengan menopause prematur atau estrogen menopause dini ya, dan diberikan sesuai rekomendasi menopause yang standar. Kemudian berikutnya, oh, ini kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai efek samping dari menopause sendiri. Kemudian ini indikasi pemberian HRT pada penyintas kanker serviks berdasarkan evidence base, HRT aman dan diindikasikan pada pasien yang terpilih
Indikasi kuat atau recommended pada menopause dini akibat ovarektomi bilateral termasuk pada histerektomi radikal. Kemudian kegagalan ovarium atau menopause akibat radioterapi pelvis atau kemoradiasi. Ada gejala fase motor yang sedang berat. Kemudian genitourinary syndrome menopause untuk meliputi vaginal dryness, dispareunia dan infeksi berulang. Resiko osteoporosis atau penurunan massa tulang, bone marrow density. Kemudian usia kurang dari 45 tahun dengan menopause iatrogenik itu sangat dianjurkan. Penurunan kualitas hidup akibat defisiensi estrogen. Tujuan utamanya adalah hormon replacement terapi. Jadi di sini sampai usia menopause alami lebih kurang 50 sampai 51 tahun, bukan untuk hanya simptom relief saja. Kemudian siapa yang paling mendapatkan manfaat? Di sini premenopause sebelum terapi kanker. Kemudian pada patologi anatomi squamous cell carcinoma stadium awal atau lanjut yang telah menyelesaikan terapi definitifnya. Kemudian pasien dengan ovarektomi bilateral atau menopause akibat radioterapi. Kemudian sudah terbukti bebas secara klinis karena kalau belum masih dalam terapi kemudian akan bias dengan efek samping dari terapi sendiri. Kemudian tidak ada kontraindikasi umum terhadap estrogen. Kemudian kapan memulainya diharapkan selesai terapi kemudian bebas penyakit secara klinis. Kemudian waktu mulai tidak baku umumnya dalam beberapa bulan sampai setelah terapi selesai dan pasien stabil. Kemudian di sini prinsipnya pada regimen HRT jika uterus yang masih ada terapinya estrogen dan progesteron untuk pelindungan endometrium. Kemudian setelah histerektomi estrogen saja. Untuk urutannya bisa oral, transdermal, patch atau gel dan dosis mengikuti prinsip terapi menopause dan disesuaikan. Kemudian bukan kontraindikasi mutlak HRT pada kanker serviks, diantaranya stadium lanjut, kemudian riwayat radioterapi, usia muda, tidak ada bukti penyakit dan riwayat kemoterapi. Ya, slide berikutnya. Ini tadi indikator pemberian HRT itu apa? Apakah gejala klinis atau laboratorium? Indikasi HRT ditentukan utamanya dari gejala klinis dan konteks klinis pasien, bukan dari hasil laboratorium. Indikator utamanya adalah gejala klinis. Di sini pemberian HRT diindikasikan pada wanita dengan defisiensi estrogen yang menimbulkan gejala atau berisiko komplikasi jangka panjang. Di antara ada gejala vasomotor, gangguan psikologis, mood swing, depresi, ansietas, gangguan tidur, gangguan kognitif, itu sulit konsentrasi, ingatan menurun, atau gejala urogenital meliputi vaginal dryness, dispareunia, penurunan libido, infeksi saluran kemih berulang, risiko kesehatan jangka panjang, osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan disfungsi endotel sendiri. Kemudian gangguan metabolis, bisa peningkatan lemak visceral sampai resistensi insulin, kemudian sindrom metabolik. Pada peran laboratorium, di sini pemeriksaan laboratorium tidak digunakan sebagai indikator utama untuk memulai HRT. Kemudian implikasi klinisnya, keputusan pemberian HRT harus didasarkan pada evaluasi klinis menyeluruh, meliputi jenis terapi kanker, status ovarium, gejala, risiko komorbid, dan preferensi dari pasien sendiri. Pemeriksaan laboratorium hanya sebagai pendukung bila perlu untuk menyingkirkan kondisi lain. Seperti misalnya DVT itu bisa pakai D-dimer atau Doppler. Pendekatan individual dan secara decision making sangat penting. Oke, kemudian ini ternyata ada menopause rating scale dan green climacteric scale yang bisa digunakan untuk eh, pemberian terapi pada HRT pada eh, menopause dini karena terapi kanker serviks. Di sini pada total skor MRS, indikasi HRT diberikan pada jika skornya lebih dari 12. Kemudian pada skor skor MRS ini meliputi gejala vasomotor, gejala Ya, halo Dokter Wid.
Dokter Indiarto? Saya udah. Oh, iya. Keluar ya? Oh ya, oh ya, sinyalnya. Saya kemudian ini ada kabar diberikan yaitu pada pasien simptomatis dengan derajat gejala sedang berat, kemudian usia kurang dari 60 tahun atau kurang dari 10 tahun sejak menopause, kemudian tidak ada kontraindikasi dari HRT. Sebentar. Jadi syarat pemberiannya eh, yaitu syarat utama pemberian HRT menopause prematur atau iatrogenik akibat ovarektomi atau tindakan dari radioterapi pelvis dan kemoradiasi. Kemudian terapi kanker serviks sendiri telah selesai, tidak sedang menjalani terapi kuratif aktif, kemudian tidak ada bukti rekurensi aktif, ada gejala atau risiko akibat defisiensi estrogen, tidak ada kontraindikasi umum atau estrogen, manfaat dan risikonya. Kemudian kandidat yang terbaik dan paling bermanfaat di sini jika pasiennya itu kurang dari 45 tahun, karena pada saat itu memerlukan estrogen yang cukup tinggi. Kemudian terjadi prematur ovarian insufficiency, menopause akibat bilateral salping ovarectomy, kemudian menopause akibat radiasi. Gejalanya bisa sedang berat, hot flush, night sweat, mood, seksual, dan sebagainya. Kemudian resiko osteoporosis, penurunan kualitas hidup bermakna, dan tujuan terapinya sekali lagi adalah hormone replacement, bukan untuk symptomatic relief hingga usia menopause alami 50 sampai 51 tahun. Kemudian di sini berdasarkan histopatologi karsinoma squamosa direkomendasikan, kemudian adenokarsinoma dapat dipertimbangkan secara individual, kemudian adenokarsinoma juga perlu keputusan individual sendiri. Bukti keamanan, studi observasional dan systematic review menunjukkan HRT tidak meningkatkan resiko rekurensi pada kanker serviks, terutama pada histologi squamous. Kontraindikasinya ada dua, yang mutlak itu ada karsinoma mami aktif atau riwayat karsinoma payudara bergantung pada estrogen. Kemudian kanker endometrium yang aktif, kemudian venous thromboemboli aktif atau pulmonary emboli, atau riwayat venous thromboemboli idiopatik dan trombofilia berat, kemudian ada penyakit hati aktif atau gagal hati berat, kemudian perdarahan vagina yang belum terdiagnosis, kemudian alergi atau hipersensitif terhadap estrogen atau progesteron. Sementara untuk kontraindikasi relatifnya perlu dipertimbangkan secara individual, ada riwayat VTE tadi, kemudian usia lebih dari 60 tahun atau lebih dari 10 tahun dari menopause, ibu merokok berat, kemudian hipertensi tidak terkontrol, ada diabetes mellitus, HbA1c lebih dari 7,5, penyakit jantung iskemik stabil, migrain dengan aura, dan endometriosis aktif, kemudian ada fibroid uteri simptomatis. Ya. Kemudian apakah HRT rutin diberikan pada pasien defisiensi estrogen dini akibat terapi kanker serviks? Ya, kalau menurut dari evidence base, ya karena indikasi pemberian HRT rutin pada menopause dini atau defisiensi estrogen akibat tindakan atau radioterapi dan kemoradiasi. Usia kurang dari 45 tahun pada saat terapi kanker untuk tujuan hormone replacement dan tidak ada kontraindikasi terhadap estrogen. Bukti evidence base-nya, bukti observasional dan systematic review menunjukkan HRT tidak meningkatkan risiko rekurensi kanker serviks, terutama pada histologi squamosa. HRT pada menopause dini menurunkan risiko osteoporosis, fraktur, penyakit kardiovaskular, mortalitas keseluruhan, gangguan kognitif, dan penurunan kualitas hidup. Manfaat terbesar terjadi bila HRT diberikan hingga usia menopause alami sekitar 50 sampai 51 tahun di sini. Hentikan HRT bila mencapai usia 50 sampai 51 tahun atau bila muncul kontraindikasi baru. Kemudian siapa yang harus mendapatkan HRT secara rutin? Yaitu yang pertama penyintas kanker serviks dengan menopause dini, kemudian usia kurang dari 45 tahun saat terapi, kemudian tidak ada kontraindikasi estrogen tadi itu, kemudian telah selesai terapi kankernya dan tidak ada bukti penyakit aktif, kemudian setelah informasi dan edukasi manfaat dan risiko yang akan didapat. Di sini tadi regimennya jika uterus masih ada menggunakan estrogen dan progesteron, kemudian jika pasca histerektomi hanya estrogen saja. Kemudian sediaan HRT di Indonesia meliputi estrogen sistemik, bisa di sini oral, Premarin dia estrogen only, kalau Proginova ya juga estrogen. Pada defisiensi estrogen dini memerlukan 2 mg. Pada masih ada uterus bisa dipakai preparat progesteron micronized, ini bisa utrogestan atau wirogest 100 mg per hari,
kontinu atau 200 mg per hari selama 12 sampai 14 hari. Kemudian kalau bisa dengan gel atau spray, di sini biasanya diusapkan di paha atau bokong. Kemudian estrogen vaginal jika ada gangguan dispareunia. Sekali lagi jika masih ada uterus perlu diproteksi dengan progestin. Di sini juga ada lagi macam-macam yang lain. Bisa pakai Dupaston untuk progesteronnya jika masih memiliki uterus. Kemudian efek samping yang sering biasanya ada mual, kembung, kemudian ada perasaan payudara tegang atau nyeri, sakit kepala, spotting, dan retensi cairan. Kemudian efek samping yang serius tapi jarang diantaranya tromboemboli vena, stroke iskemik, penyakit jantung koroner, kanker payudara, dan kanker endometrium. Kemudian kapan evaluasinya jika ada nyeri dada tadi, ciri-ciri dari sesak nafas, pulmonary emboli, yang mendadak dan tungkai bengkak itu ciri-ciri venous thromboemboli. Kemudian ada sakit kepala hebat mendadak, gangguan bicara dan penglihatan. Kemudian perdarahan vagina banyak dan menetap, kemudian pembesaran payudara atau benjolan yang tidak biasa. Sekian dokter. Terima kasih dokter. Saya kalau terganggu dari dok, saya udah. Terima Terima kasih kasih dok. dokter. Ya, dokter. Dok. Terima kasih dokter Adityawan Indarto Ya. atas presentasinya mengenai HRT utamanya gitu ya. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa apakah sudah operasi atau dilakukan apa namanya terapi pada kanker serviks ini kualitas hidup ya tadi dokter apa namanya dokter Indiarto tadi menyinggung mengenai kualitas hidup. Saya kira ini penting sekali bagi pasien-pasien yang kita terapi dengan kanker karena kita ketahui sendiri bahwa dengan kanker dan apalagi kalau dengan stadium lanjut tentu kita sudah ketahui bagaimana survivalnya. Tentu dengan sisa hidup yang ada dan kita perlu melakukan apa namanya mengusahakan bagaimana kualitas hidup dari pasien-pasien kanker kita. Oleh karena itu saya persilahkan kepada mungkin ada yang ingin bertanya kepada para pembicara tadi bisa ya di kolom chat belum ada ya, belum ada tentunya. Eh, eh, Tadi dokter mungkin ya untuk mengisi waktu kita kan masih ada waktu ya untuk berdiskusi. Mungkin ada tips dari dokter Andi mengenai eh, preservasi ovarium dalam hal ini bagaimana kita lakukan kapan atau apa eh, perlunya begitu ya indikasinya karena pasien-pasien kan ya macam-macam lah kalau pasien kanker serviks itu ya tentu kita perlu melakukan apa namanya inform consent dengan baik untuk memberikan pengertian karena sekali kita menjanjikan suatu kondisi yang baik tapi tidak memenuhi harapan tentu itu ada hal yang bisa terjadi kekecewaan pada pasien. Jadi apa yang perlu kita informasikan kepada pasien untuk hal ini? Silakan Dokter Andi Kurnia. Ya, terima kasih Prof. Ya memang betul Prof, saya ada dua pengalaman. Ya. Ini transposisi ovarium ternyata dua-duanya jadi ganas tuh Prof. Ya. Jadi operasi Ya. lagi karena udah ditransposisi saya katanya jadi ke atas di Ya. atas umbilikus. Ya memang sangat penting untuk tadi terutama yang inform consent ke pasien. Walaupun misalnya syaratnya ketat seperti tadi kan stadiumnya mesti stadium awal, kemudian Ya. jenis histopatologinya yang paling baik adalah yang SCC, yang squamous. Nah, itu pun itu masih mungkin terjadi metastasis, walaupun angkanya kecil tadi kurang dari 1% gitu. Tetapi Ya. memang kejadiannya ada dan saya ngalamin sendiri kalau itu. Jadi betul-betul inform consent ini sangat penting disampaikan ke pasien. Walaupun dia risikonya rendah misalnya, kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Jadi kita inform consent keuntungan dan kerugiannya tentu saja yang akan didapatkan oleh pasien. Kemudian untuk tekniknya tadi bahwa paling minimal itu 1,5 cm di atas
dista iliaka gitu. Paling semakin jauh semakin baik, semakin jauh dari lapangan radiasi itu hasilnya memang semakin baik. Ditambah pula semakin muda usia juga fungsi ovariumnya akan semakin baik. Mungkin hal-hal itu Prof yang mesti diperhatikan. Ya, terima kasih Dokter Andi. Dokter Indiarto mungkin ada eh, tipsnya juga ya karena kalau kanker serviks biasanya walaupun masih muda gitu ya, kadang-kadang pasien menginginkan angkat semua aja dok, takut ya, takut akan penyebaran ke indung telurnya lagi kalau masih ada. Jadi ya kadang-kadang masih umur 35, 40, tapi maunya diangkat semua. Gimana sikap kita menghadapi pasien seperti ini? Apakah kita tetap menjanjikan bahwa kalaupun angkat semua, ya kita nanti melakukan HRT misalnya seperti itu. Apakah memang hal itu bisa kita lakukan, Dokter Indarto? Silakan, Dok. Jadi terima kasih Prof. Ya, Salim. Kebetulan saya tinggal di daerah perifer, jadi untuk seleksi pasiennya agak susah karena tidak ada MRI, jadi CT scan, kemudian USG mungkin bisa menolong dan pemeriksaan sangat perlu karena kemungkinan upstaging juga tinggi daripada penampakan pasien yang sekiranya 1B2, 1B1, kemudian pada saat operasi mungkin ada pembesaran KGB pelvis. Nah, itu mungkin bisa dilakukan transposisi ovarium atau dari awal di inform consent untuk radikal hysterektomi dengan resiko memang HRT, Prof. Karena seleksi pasiennya tidak bisa ideal seperti di daerah eh, eh, kota besar, Prof. Di daerah-daerah seperti itu. Jadi kalau saya ingat kata-kata Dr. Sigit almarhum itu orang bisa hidup tidak bisa hidup dengan kanker, tapi eh, kalau lainnya masih bisa. Jadi mungkin bisa eh, lebih gampang mendapatkan terapi hormon dibandingkan untuk ke Jakarta, Prof. Orang sini Prof. Padahal cuma 100 kilo dari Jakarta untuk terapi radiasinya misalnya diperlukan itu. Ternyata nanti terus proses seleksi juga tidak bisa sehingga kalau misalnya KGB-nya diambil ternyata positif kan sudah langsung stadium 3C1, Prof. Jadi seleksi pasiennya susah karena kemungkinan besar upstaging apapun itu itunya sitologi sitologinya, Prof. Histopatologinya maksudnya. Oke. Gitu, Prof. Jadi ya, informasi dari awal emang sampai radikal. ya. Oke. Jadi menurut Dokter Indiarto apa ya? Kadang-kadang kan pasien juga tanya itu kan masuk masuk ditanggung BPJS enggak obat-obatnya itu? Obat apa Oh yang iya, biasa Prof. ada yang sering menurut pengalaman Dokter Indiarto untuk kita HRT pada pasien kanker serviks ini yang bisa mendapatkan apa namanya terapi yang baik tapi masih ditanggung oleh Oke, BPJS Prof. gitu ya. Preparat apa Oke, ya? Prof. Ya. Cuman kalau pengalaman saya kalau BPJS cuman bisa mikroginon, Prof. Cuman tidak dianjurkan, Prof. Karena terpaksa, Prof. Karena estrogennya kecil, Prof. Jadi kalau misalnya dia usianya kurang dari 45 tahun, di literatur disebutkan dia kebutuhannya 2 miligram. Pada KB mikroginon cuma 0, jadi tidak memenuhi syarat sebenarnya. Cuman itu tadi eh, kemudian pada pasien-pasien yang sudah stadium lanjut pasca terapi, misalnya pasien mau ke center radiasi kemudian dipulangkan kembali, itu eh, tergantung dari karena stadiumnya sudah lanjut, jangan lupa memang perlu progesteron biasanya yang murah itu Cicloproginova atau pakai Proginova dia estrogen. Kemudian ditambah dengan mikroges atau utrogestan tadi Prof 100 miligram per hari atau 200 miligram untuk 14 hari, Prof. Oh iya. Jadi Oke. oke. Ya. Ya, Itu, ini Prof. ada satu pertanyaan ya dari Dr. Damas Hendriansyah. Selamat sore, Prof dan Dokter. Saya Dr. Damas dari Rumah Sakit Sitanala, Tangerang. Saya mau bertanya, bagaimana preservasi ovarium atau penggunaan HRT? Nah, ini sekalian dua orang ditanya nih. Penggunaan HRT bila pada pasien kanker serviks terdapat metakronus, metakronus ya, pada endometrium dan vulva vagina. Terima kasih. Silakan mungkin Dokter Andi bisa jawab. Ya, Kalau misalnya primernya dari serviks, ya, untuk preservasi ovarium masih cenderung aman, Prof ya. Beda kalau misalnya ini
Oh, apa dua primer gitu. Kalau dua primer tentu saja ya, untuk endometrium sendiri ya, untuk preservasi ovarium ini sangat-sangat selektif karena ya, dia dipengaruhi oleh fungsi hormon gitu. Tapi betul. kalau hanya metastasis, saya pikir karena primernya dari serviks itu tidak ada masalah, Prof. Tapi kalau double primer, memang kita harus betul-betul em, apa namanya kriteria untuk preservasi ovariumnya mesti betul-betul dilihat sekali. Misalnya Hmm. endometriumnya mesti yang low risk gitu. Nah itu baru mungkin kita bisa preservasi ovarium. Tetapi kalau memang intermediate atau bahkan high risk ya kita tidak bisa untuk apa namanya untuk reservasi ovarium atau pemberian HRT sekalipun kalau misalnya memang ini double primer. Ya, Sekali lagi kalau dia primernya serviks saya pikir nggak ada masalah untuk ininya karena beda patofisiologinya. ya, ya. Kasus. Saya kira demikian ya, Dokter Andi ya. Kemudian Dokter Indarto ada tambahan. Jadi kalau ada apakah penggunaan HRT bila pasien kanker serviks ada metakronis pada endometrium dan vulva atau vagina, gimana dok? Lanjut, Prof. Ya, Eh, Kalau berdasarkan dari epidemiologinya, kemungkinan besar emang dari frekuensinya yang paling sering dari serviks. Kemudian kalau dari vagina itu paling jarang. Kemudian dari vulva nomor dua, Prof. Kalau berdasarkan histopatologinya, vulva biasanya sama squamous carcinoma. Sehingga jika untuk HRT ya, Prof. Ya. Kalau HRT ya, harus dilakukan terapi dulu sampai complete response, Prof. Kemudian ya, pada setelah complete respon dicapai, kemudian jika pasiennya itu kurang dari 45 tahun langsung diberikan hormon replacement terapi. eh, atau jika usianya mendekati 50 tahun diberikan hormon jika ada keluhan saja, Prof. Jadi tergantung dari usianya, Prof, menurut saya, Prof. ya. Jadi kita mesti lihat dulu terapi primernya dulu gitu ya, dokter ya. Iya, Prof. Jadi kita betul primernya dulu sudah aman, baru kita mulai memberikan terapi tambahan dalam hal ini ART ya. Ya, Iya, Prof. mungkin masih ada. Saya lihat Ki Enansa belum belum ada. eh, Ya, jadi mungkin ada 5 menit terakhir, mungkin ada tambahan sedikit dari Dokter Andi maupun dari Dokter Indiarto untuk teman-teman sejawat kita di daerah maupun teman sejawat yang lain yang bekerja sehari-harinya menghadapi pasien-pasien kanker serviks ini. Mungkin ada tambahan lagi, silakan dok. Dokter Andi mungkin ada, silakan. Ya, jadi Tambahan pada lagi. kasus kanker serviks yang terjadi pada usia yang semakin muda, ini memang menjadi dilema eh, terutama untuk fungsi fertilitas maupun fungsi hormonal. Yang terpenting memang kita melakukan informed consent dan informed choice tentu saja kembali diserahkan kepada pasien. Kita memberikan data-data sesuai evidence-based medicine, disampaikan ke pasien keuntungan, kerugian, dan berbagai risiko kembali untuk keputusannya diserahkan ke pasien. Mungkin paling Ya, penting kembali ke ini ya, Prof. Ya, kalau serviks itu kan ke screening gitu ya. betul. Ya. Mungkin Ada satu lagi pertanyaan, dokter. Maaf ini baru muncul ini pertanyaan ini. Selamat sore, Prof. dan dokter. Saya Prilly dari Rumah Sakit Sitanala Tangerang. Izin bertanya, sampai usia berapa HRT diberikan pada pasien post terapi kanker serviks? Dan kedua, bagaimana follow up ovarium yang dipreservasi? Dan ketiga, pada rumah sakit yang belum memiliki radioterapi, bagaimana strategi terbaik mempertahankan fungsi ovarium sebelum pasien dirujuk? Silakan dok, ada yang bisa dijawab? Ih, izin, dokter. Indarto ya, sampai usia berapa dokter Indarto? HRT ini. Satu provinsi, Ya, dokter Brili. Jadi apa iya, kalau jadi Prof, kalau dari teori tadi sih pemberian HRT sampai usia menopause alami ya itu 50 sampai 51 tahun, Prof. Setelah itu pemberiannya low dose atau mengikuti keluhan saja. Jadi
eh, dan dipastikan tidak ada residif pada eh, penyakit tersebut. Kemudian mengenai proteksi atau eh, proteksi hormon ya Prof, pada ovarium sebelum dirujuk tadi, eh, sebenarnya sih kembali pada terapi basicnya, Prof. Jadi kalau Ya, sudah stadium 2 1B, 1B2 ya Prof, itu riskan untuk upstaging. Jadi 1B1 itu baru bisa kalau misalnya 1B2 ke atas. Kalau saya sih sarankan untuk selalu kemoradiasi. Kemudian kalau misalnya ternyata pasien, dan tentunya sih kamu sel karsinoma, kalau ternyata pasien ingin untuk tetap memaksa tidak punya biaya, misalnya tetap dilakukan operasi dengan informasi yang jelas, kemudian tetap dilakukan eh, jika pasiennya masih muda dan KSS, tetap diharapkan untuk preservasi ovarium, Prof. Jadi sangat tergantung dari seleksi pasien dan histopatologinya, Prof. ya, Jadi KSS masih eh, bisa, iya, Prof. ya. Tunggu dulu. Ya, jadi yang Dokter Andi mungkin bagaimana follow up ovarium yang preservasi? Masih ada beberapa menit lagi sebelum kita akhiri. Follow up ovarium yang preservasi. Ya, Ya, follow up pada kanker serviks yang ovariumnya diservasi itu ada dua tentunya. Satu, follow up untuk kanker serviksnya sendiri itu sesuai dengan guideline, biasanya 3 bulan dalam 2 tahun pertama, kemudian per 6 bulan sampai 5 tahun, dan setahun sekali seumur hidup, biasanya begitu. Itu untuk mengetahui adanya kekambuhan atau rekurensi dari kanker ovariumnya. Yang kedua, ini fungsi hormon yang kita tinggalkan dan eh, metastasis dari sel serviks ke ovarium. Tentu saja ini dari klinis kita lihat siklus haidnya. Kalau misalnya fungsi hormonnya baik, artinya siklus haid tidak akan terganggu. Yang kedua, dari gejala-gejala kegagalan dari preservasi ovarium, tentu kan akan terjadi menopause prematur, gejala vasomotor, dan sebagainya yang tadi disampaikan Dokter Indiarto. Itu diperiksa. Yang ketiga, periksa penunjang, laboratorium, dan imaging. Laboratorium tentu kita periksa FSH, kemudian periksa AMH. Nah, itu untuk menentukan fungsi dari hormon ovariumnya masih baik atau tidak. Dan imaging, misalnya CT scan, PET scan, itu untuk mengetahui adanya metastasis dari serviks ke ovarium atau ke tempat-tempat lainnya. Nah, untuk pemeriksaan hormon biasanya setelah operasi itu 3 bulan diperiksa, setelah itu setiap 6 bulan sampai 12 bulan dicek untuk masih berfungsinya atau tidak ovarium tersebut. Nah, jadi itu saja Prof yang dilakukan follow up pada preservasi ovarium pada kanker serviks. Jadi ada untuk kanker serviksnya sendiri dan untuk fungsi hormonnya sendiri. Prof masih mute ya. kayaknya Prof. Nah, Oke, ya, sorry, maaf. Jadi karena waktu ya, saya kira kita harus mengakhiri juga pertemuan kita ini yang saya kira sangat penting ya. Jadi bagaimana kita melakukan suatu preservasi ovarium dan HRT pada pasien-pasien kanker serviks kita. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Saya kira itu sehingga pasien-pasien yang telah menerima terapi kanker serviks, baik itu kemoterapi apalagi dengan radiasi, tentu apalagi operasi juga, tentu mendapatkan kualitas hidup yang tetap baik selama mendapatkan terapi sebelumnya. Oleh karena itu, perhatian kita terutama tertuju pada bukan hanya melakukan operasi ataupun ke apa namanya kemoterapi ataupun radiasi akhir dari terapi dan kanker serviks, tapi masih tetap ada harapan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi pasien-pasien kanker serviks yang kita hadapi. Saya kira itu sekedar kesimpulan yang bisa diambil dari pertemuan kita ini. Terima kasih atas seluruh perhatiannya para uh, uh, follower webinar pada kali ini, Ashogi, dan juga kepada Dr. Andi Kurnia
Kemudian juga Dr. Indiarto, terima kasih atas presentasi yang telah diberikan kepada kita semuanya. Saya kembalikan kepada Dr. Mahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan moderator Prof. Syahrul, Dr. Andi, dan Dr. Indiarto atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, saya mengingatkan acara workshop yang bisa kita ikuti di acara PITPOKI Banten tanggal 16 sampai dengan 18 Juli. Ada workshop endometrial dan ovarian cancer dengan Management of Pre-Cervical Cancer Lesion dan Advanced Gene Surgery Workshop. Dan tentu juga ada acara juga di akhir tahun yaitu INASMID 2026 yang diselenggarakan di Kota Malang pada tanggal 6 sampai dengan 8 November 2026. Dan acara tersebut terdapat simposium dan workshop yang menarik yang bisa kita ikutin. Untuk para peserta, agar mengecek pelataran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran sampai batas hari Jumat. Dan jangan khawatir bagi peserta yang tertinggal untuk seri sore hari ini bisa diakses di YouTube beserta dengan seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian, atensi seluruh peserta ASHOKI. Sampai jumpa di ASHOKI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Dr. Syahrul. Oke. Sehat-sehat hari Terima ini. kasih Dr. Andi. Mbak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syahrul. Aku dan Terima Anan. kasih Dr. Topan. Ternyata aksa Dr. Topan. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Maida.